Your secrets, if you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your di belajar ujian nasional SMP kelas 9 ala Lego. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai garis dan sudut. Secara umum materi garis dan sudut ini sederhana, namun ada beberapa siswa merasa kesulitan, tapi sebenarnya bukan karena materinya yang sulit, tapi karena kurang berlatih. Oleh karena itu, nanti di sini ala Lego akan menjelaskan beberapa garis dan sudut, dan nanti kita juga akan memberikan soal terkait materi berikut. Kita langsung saja. Sesuatu itu dikatakan garis jika dia itu terdiri dari dua titik kemudian dihubungkan, kita sebut dia dengan garis. Lalu pada materi sudut, langsung saja, ada sudut yang berbentuk siku-siku, ada sudut yang berbentuk lurus, ada sudut satu lingkaran penuh. Secara umum, sudut ini kita sebut dengan sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini bernilai 90 derajat. Biasanya pada soal nanti akan dibahas jika sudut siku-siku kemudian dibagi menjadi dua, misal di sini diberikan kepada Tini, yang di sana diberikan kepada Tono. Maka bagian yang dimiliki Tini jika kita jumlahkan dengan bagian yang dimiliki Tono, maka berjumlah 90 derajat. Jika Tini memiliki besar sudut 10 derajat, misal Tini 10 derajat, berapa besar Tono? Ya betul, otomatis 80 derajat karena mereka harus berjumlah 90. Sama halnya dengan pada sudut pelurus. Kita sebut dengan dia sudut lurus. Jika sudut lurus anggap kita bagi menjadi 3 bagian. 4, 1, 2, 3, 4. Misal di sini kita milik Tono, kemudian di sini milik Bayu, kemudian di sini milik Rudi, yang di sini milik Aldo. Maka jika Aldo ditambah Rudi ditambah Budi ditambah Tono, maka mereka harus berjumlah 180 derajat. Mengapa? Karena sudut lurus berjumlah 180. Lalu bagaimana mencari jika kita mengetahui Tini 10, misal Budi 30, kemudian Rudi 50, berapa Tono? Kita tinggal menjumlahkan. Misalnya ini tadi 10, yang B diganti dengan 30, yang R diganti dengan 50, berapa A? Kita selesaikan dengan sistem persamaan linear satu variabel, maka kita pindah ruaskan. 50 tambah 30, 80 tambah 10, 90 plus 90A. Berarti kita pindah ruas, siapa yang dipindah ruas? Plus 90 nya menjadi min 90, maka nilai A adalah 90 derajat. Prinsip mengerjakannya seperti ini. Tini kita sebut dengan penyiku dari Tono. Penyiku itu adalah teman sikunya. Jadi misal ada sebuah soal, Tini memiliki sudut 10 derajat. Berapa besar penyiku dari Tini? Maka yang ditanya sebenarnya adalah si Tono, alias besarnya 80 derajat. Sama halnya dengan pelurus. Misal pelurusnya kita hanya bagi menjadi 2, yang di sini milik Tini, yang di sini milik Tono. Jika besar Tini adalah 60 derajat, maka besar sudut penyiku dari Tini adalah 120 derajat. Jadi yang dimaksud bukan Tini, karena penyiku Tini, maka yang dimaksud adalah si Tono. Tono memiliki besar 120. Sama halnya dengan nanti kalau kita menghadapi pada soal ujian nasional, itu biasanya yang ditanyakan bukan soalnya. Misal kita memiliki nama, biasanya diberi nama di A, O, B, C. Misal ada sudut A, O, C, besarnya kita menghitung ketemu 40 derajat. Berapa besar penyiku A, O, C? Ada banyak siswa yang terkecoh dari soal berikut, karena yang mereka ketemukan adalah A, O, C dengan nilai 40 derajat, dan di pilihan jawaban pun biasanya ada. Namun, kalian perlu berhati-hati karena yang ditanya adalah penyiku AOC. Maka kalian harus memilih bukan 40 tapi 50 derajat. Mengapa? Karena jika AOC sudah ketemu 40, penyiku dari AOC yang berada di sini sebesar 50 derajat. Itu materi pertama. Yang pertama adalah kita sudah mengenal tentang sudut yang berpenyiku. Kemudian yang kedua, kita mengenal sudut yang berpelurus. Kemudian yang ketiga, kita akan mengenal sudut
300 atau satu putaran penuh 360 derajat. Sama halnya dengan yang pertama dan yang kedua. Misal ini miliknya Tono, ini miliknya Tini, ini miliknya Budi. Maka Tono ditambah Tini ditambah Budi berjumlah harus 360 derajat. Cara menyelesaikannya pun sama. Nanti kalau di sini diketahui x-nya atau bagaimana, nanti kita akan sesuaikan dengan soal. Nanti akan kita bahas pada pembahasan soal tentang materi garis dan sudut. Itu materi ketiga kita, dan sekarang kita masuk ke materi yang keempat. Jika ada dua garis sejajar. Apa itu garis sejajar? Garis sejajar itu adalah garis yang ketika diperpanjang ke kanan maupun ke kiri, mereka tidak akan pernah bertemu. Kita sebut dengan garis sejajar. Jika garis sejajar kita bagi dengan sebuah garis, kemudian kita beri nama, ini ada A, B, C, D, E, F, G, H, maka dia memiliki sifat-sifat khusus. Saya tidak akan membahas nama-namanya itu sepihak, sebanding, berseberangan dalam atau seperti apa, karena itu memang sudah dibahas kelas 7. Namun untuk kelas 9 yang perlu diketahui adalah ketika B di sini 40 derajat, kalian bisa menggenapi besar semua sudut yang berada di sini. Jika B 40, maka di sini juga 40. Karena mereka saling bertolak belakang. Jika di sini 40, maka di sini pun juga 40. Jika dia 40, di sini 40 karena mereka sehadap atau hadapnya sama. Jika di sini 40, maka di sini otomatis 40. Ada 4 sudut yang sama besarnya yang 40-nya. Kemudian jika di sini 40, maka kita perhatikan, kita tutup. Maka di sini kita menggunakan prinsip berpelurus. Jika dia di sini 40, maka di sini 140 karena jumlah mereka harus 180. Mereka berdua disebut berpelurus. Jika di sini 40, di sini 140. Jika 140 di sini 140, di sini juga 140, di sini juga 140. Nanti banyak aplikasi atau banyak soal-soal yang bisa kita bahas. Tapi pada prinsipnya, jika kita membahas masalah garis sejajar, kemudian ada sebuah sudut di sana, pasti di sini sama dengan di situ, sama dengan di sini, sama dengan di situ. Kemudian yang di sini sama dengan di sini, sama dengan di sini, sama dengan di situ. Mereka berempat sama. Materi berikutnya tentang sudut. Saya rasa cukup untuk materi sudut dan materi garis dan sudut. Untuk selanjutnya nanti akan banyak aplikasi-aplikasi soal yang akan dibahas pada pembahasan garis dan sudut. So, stay tune untuk pembahasan garis dan sudut materi UN kelas 9 ala Lego.